Epul Epa SKP Kenaki Kapur Sumogo. Izin Pak M, saya ngambil sendal. Oh, J. Ini apit nopo? Sak kersa panjenengan. Saya sketsa. Kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sami kesel apa? Padahal jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran biduane sing salam gercep. Ini nggak usah kiai salam lah dijawab. Tak dari nanti bisa menang karena Allah suka yang ganjil. Padahal baru dua kan benar. Nah, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ajimat nyedek ting nganten ini. Masalahnya sing dikandani nganten. Nah, sing nganten anyar sing kuwono mangke menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Dumateng ngarsanipun Romo Kiai Haji Abdul Hamid Nunijih Bapak Lurah Kelurahan atau Desa Kalisalak yang sangat kawula hormati. Dumateng ngarsanipun Romo Yai Rokimun. Dumateng ngarsanipun Ustaz Santoso. Dumateng ngarsanipun Kadus Pandansari Nulisih Bapak Widodo. Dumateng ngarsanipun Bapak Minartoso Ibu Sri Intarni. Dan yang khusus sedang berbahagia, sedang jadi raja hari ini, Mas Fajar dan Mbak Esti. Ini karena tausiahnya sudah di ujung, nyun pamunten kula mboten saged matur jelamit kula biasanya ngomong bahasa Indonesia. Karena sudah 33 tahun di Jakarta, karenanya saya mohon izin dan saya sowan Pak Salim ini karena memang dipanggil, saya diminta ular-ular. Tetapi waktunya tinggal sedikit, di ujung sudah jam 4, padahal ular-ular mestinya maksimal 20 menit, tapi insya Allah akan selesai dalam seperempat jam. Niki Mas Fajar, Mbak Esti, sampeyan saya jadi garwane Mbak Esti. Mbak Esti sudah menjadi istri Mas Fajar. Mas Fajar bukan lagi pacarnya Mbak Esti, dan Mbak Esti bukan lagi pacarnya Mas Fajar. Karenanya sudah halal segalanya. Tetapi ingat, sebagai suami ada 4 kewajiban, dan sebagai istri ada 3 kewajiban. Ini saya singkat saja. Kewajiban suami yang pertama dan kedua semuanya materi, semuanya bersifat material, sudah diberikan, tadi sudah ada hiasannya, sudah dipasangkan cincinnya atau apapun.
itu yang namanya kewajiban memberi mahar. Itu wajib. Kalau belum dikasih, nanti Mbak Esti nggak bisa menahan dulu. Belah durenya bisa ditunda kalau sampai tidak dikasih. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada istri mas kawinnya. Mas kawin tidak termasuk rukun nikah, tetapi wajib diberikan. Karenanya tadi 5 gram dan seperangkat alat sholat. Tapi Mbak Esti wajib menggunakan seperangkat alat sholat untuk sholat, bukan untuk hiasan saja. Jadi kewajiban yang pertama adalah materi, yaitu apa? Mahar atau mas kawin. Ini bagian dari yang wajib sudah diberikan tadi. Yang kedua, kewajiban seorang suami kepada istri tidak lain adalah memberi nafkah, khususnya nafkah yang lahir dulu. Nafkah batin nggak usah ditanya, nggak usah kursus, sudah pinter. Di mana-mana pinter nafkah batin ini. Tapi nafkah lahir, karena Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah adalah memberikan sandang pangan papan terhadap keluarga, khususnya istri. Nek anak aman, ojo manut wong-wong sing ora bener. Karena ada orang yang punya PMI, Taman Indah Mertua. Jadi yang bagus langsung misah pewet bejang liyo. Nek bisa, sekalipun hanya ngontrak. Itu anjurannya begitu. Untuk segera berusaha untuk hengkang dari rumah. Karena apa? Karena sing jenenge mantu nek adoh mambu wangi, nek cedek mambu, nah itu terus siang. Itu wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, itu wajib diberikan nafkahnya. Nafkah itu berapa? Berupa apa? Papan, sandang, pangan. Yang paling inti itu, sekalipun papan itu tidak harus rumah atau permanen, bisa rumah kontrak. Ada yang sekian lama di Jakarta masih ngontrak saja ada. Tapi lumayan kalau sudah bisa punya rumah, itu bagian dari yang di suku. Itu kewajiban kedua, untuk memberikan nafkah. Kewajiban yang ketiga tidak lain adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Itu satu-satunya ayat yang ditulis di buku nikah. Silakan dicek di halaman terakhir. Itu dikutip kalimatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka, pergauli keluarga, anak istri semuanya dengan baik. Seorang suami itu adalah orang yang kepala rumah tangga dan harus bisa bertindak sebagai kepala rumah tangga yang baik. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan bergaul dengan keluarga. Dan ketahuilah, saya adalah orang yang paling baik dalam bergauli keluarga. Rasulullah tidak pernah membentak istrinya, apalagi ngepret, apalagi nempeling. Rasulullah jauh sekali. Dan pernah suatu saat Rasulullah pulang kemalaman karena ngetok pintu ditutup oleh Aisyah, sudah lelah beliau tidur, maka beliau tidur di depan pintu. Dan ketika bangun merasa bersalah Aisyah, tapi beliau mengatakan, saya yang salah, saya kesiangan, saya terlalu malam pulang. Itu orang suami begitu mencontohkan. Dan seandainya harus memberikan pelajaran kepada istri, maka ada urutan-urutannya. Itu pun kalau istri yang kurang ajar. Yang disebutkan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Al-Quran bilang gitu. Istri-istri yang durhaka, istri-istri yang kurang ajar, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Yang pertama, kalau dinasihati nggak mempan, pisah ranjang. Kalau pisah ranjang masih nggak mempan, maka berikan pelajaran dengan cara memukul. Tetapi memukulnya dicontohkan oleh beliau dengan sikat gigi, jangan pakai linggis, bisa mudar gitu. Ya, inilah. Jadi Rasulullah mengajarkan seperti itu sesuai dengan Al-Quran.
itu kewajiban seorang suami yang ketiga. Terakhir, seorang suami wajib memberikan tarbiyatul ahli wal auladi, memberikan pelajaran, memberikan pengajaran ilmu agama kepada keluarga. Ajari sholat, ajari wudhu, ajari istinja, ajari cebok dan lain-lain. Ketika menstruasi, bagaimana cara beristinja, bagaimana cara mandi besar dan seterusnya. Termasuk jimat, jangan gerabak gerubuk, jangan asal jimat saja. Itu kalau perlu wudhu dulu dan niat mohon pada Allah dengan kalimat Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, berikanlah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah anak kami nanti dari setan. Itu barang siapa yang jimatnya dilakukan dengan doa, apalagi dengan wudhu, itu nanti kalau punya anak lam yadurrahu umusibyan, tidak pernah akan tergoda oleh jin, tidak pernah akan tergoda oleh iblis atau oleh narkoba atau oleh berbagai macam godaan. Terlebih lagi nanti kalau anak lahir, sebentar lagi punya anak, 1 tahun, 2 tahun ke depan punya anak. Jangan lupa ketika sudah hamil sering-sering dibacakan Al-Fatihah setelah sholat dengan doa Robbi habli minas salihin, Robbi habli minas salihin, lalu Al-Fatihah. Pegang urut istri, insya Allah anaknya berkualitas. Dan nanti kalau sudah lahir, jangan lupa man mulidalahu mauludun fa'aldana fi udhil yumna wa qama fi udhil yusra ya lam yadurrahu musibyan. Orang yang punya anak lalu diadzankan pada telinga kanan, diikomahkan pada telinga kiri, tidak akan pernah tergoda oleh setan, iblis, jin, setan, peripayangan, tidak ada balungan canda, iliru, banaspati dan seterusnya. Itu akan hilang kalau orang memperdengarkan adzan pada anak yang baru lahir. Jangan lupa itu. Akikah juga dianjurkan. Ini bagian dari yang penting. Sudah kewajiban 4 sudah disampaikan. Sekarang kewajiban istri 3. Pertama adalah khidmatul zauj, melayani suami. Seorang istri harus melayani suami. Bahkan seandainya walau ala dhahri khotabin, walaupun dalam keadaan kendaraan, sedang naik kendaraan, istri suami butuh bantuan harus berhenti. Bahkan walau ala tamurin, walaupun sedang masak, suami butuh bantuan terus direspon, harus gercep. Itu kewajiban pertama. Esti jangan lupa dengan ini. Yang kedua, kewajibannya setelah khidmatul zauj adalah ta'atul zauj, mentaati suami. Rasulullah bersabda begini, lau kuntu amiron ayah juda ahadun di ahadin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha. Seandainya saya boleh memerintahkan orang yang sujud pada orang lain, saya akan perintahkan pertama yang sujud istri pada suami. Tapi ini kan nggak boleh sujud ini, artinya tunduk kepada suami. Jadi melayani, mentaati. Dan yang lain lagi, kewajiban seorang istri tidak lain adalah bersabar dalam menggulawentah, bersabar dalam bergaul, bersabar dalam mendampingi suami. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Tadi sudah ada isyarat, jangan lama-lama. Dan memang ini kita tutup dengan doa. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perbisanan atau musyawarah antara Bapak Salim, Ibu Jumiati dengan Bapak Minarto dan Sri Inardi. Sebetulnya yang duduk di pelaminan tampaknya beliau bukan bapaknya, tetapi beliau kakeknya. Dan yang di sebelahnya beliau neneknya. Kalau bisa kakek dan nenek, oh ayahnya, oke, mohon maaf. Jadi kalau bisa neneknya bisa, jangan emaknya, lebih sepuh, ya lebih keramat. Nah, karenanya insya Allah beliau akan memberikan kekeramatan pada anak-anak, pada keluarga dan juga ayah. Jadi mudah-mudahan kita doakan proses atau peristiwa perpisahan antara Pak Salim dengan Pak Binarto mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang baru dibentuk ini mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita baca surah Al-Fatihah tepat jam 5:04 lebih sedikit. Ya, saya mohon maaf.
Mari kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina wakik fajar baskara au baskoro wa esti puri manganti kama lafta baina adama wa hawa. Allahumma alif bainahuma kama lafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama lafta baina Mustafa wa Khadijah ridho wa Khadijah kubro. Wali bainahuma kama lafta bainahu sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah ridho. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf ing mbok bilih wonten sasar susur kawula matur wonten ingkang kirang ujuprono dumateng mengalih para panjenengan sedaya nyuwun guing pansamudra pangaksami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiai. Ini kemana akan tinggi saya bilang Pak Kiai. Motor masuk Pak Korban memang ini mau tamu sudah mau kesedengan. Ini jika saya sasono palangan kemudian sasono palangan botol temanten. Itu paling putih hidungkan di Jawa Asto. Lumantar penyelipun Pak Kiai Kelinci Utuh. Kiai Dasari dari Penjimpu. Siang saja jam sari. Kalau tamu kakak putri, ingin mandi mandi paling berjudung kali jalan atau pelosok makanan. Malah dari tasir kemarin, kalau ganti sedikit, kang abang ngati kantor sukit lenggah kaki mardu padi kaki mengali. Lalang sama tawes lepatong idang mesari. Aku kumbang ikan sari.
talenta ya Pak. Kulo multi talenta. Gaul. Ngaji oke, nyanyi jos gandel. Monggo budget Bapak. Malikani yo atiku lamun sira ayu saku mandeling rasa rasane Atur para kadang ingkang emang dadi pranata sasana. Alhamdulillah nggih, para santri wonten ing kepareng penengah wonten kita. Kiai nyanyi lagi. Nah, ini yang jalan apa Pak? Santai wae. Matur suwun Pak, matur suwun. Matur suwun. Matur suwun nggih. Berkahi rencang-rencang sektor. Ini kan pasti wonten Pak Karma. Matur suwun, mohon maaf. Karma kebareng maningane wiji. Ora ketung salane pos